Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Arab Saudi dan negara-negara Arab lain yang mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengisyaratkan dalam sebuah wawancara bahwa negara Palestina dapat didirikan di wilayah Arab Saudi. Pernyataan Netanyahu yang oleh beberapa media Israel dianggap sebagai lelucon muncul ketika kawasan tersebut sudah gelisah dengan wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan untuk mengambil alih wilayah tersebut ke dalam kendali Washington. Trump juga ingin memindahkan warga Gaza ke luar negeri. Ketua Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit mengatakan bahwa pemikiran ini dibalik pernyataan Netanyahu tidak dapat diterima. Kementerian Luar Negeri Saudi juga menekankan penolakan tegas terhadap pernyataan semacam itu. Dalam pernyataannya, Arab Saudi mengatakan mentalitas pendudukan ekstremis ini tidak memahami apa arti tanah Palestina bagi warga Palestina. Pola pikir seperti itu tidak menganggap bahwa rakyat Palestina layak untuk hidup sejak awal karena telah menghancurkan jalur Gaza dan membunuh puluhan ribu orang tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan atau tanggung jawab moral. Kita beralih ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa ia akan mengumumkan tarif baru 25% pada Senin 10 Februari waktu setempat. Hal ini berlaku untuk semua impor baja dan aluminium ke Paman Sam dalam perombakan kebijakan bea masuk logam besar-besaran yang dirinya lakukan. Trump yang berbicara kepada wartawan di Air Force One dalam perjalanannya ke NFL Super Bowl di New Orleans juga mengatakan bahwa ia akan mengumumkan tarif timbal balik pada hari Selasa atau Rabu yang akan berlaku segera. Ia mengatakan Amerika Serikat akan menyamakan tarif yang dikenakan oleh negara lain dan bahwa ini akan berlaku untuk semua negara. Trump telah lama mengeluh tentang tarif 10% Uni Eropa untuk impor mobil yang jauh lebih tinggi daripada tarif mobil Amerika Serikat sebesar 2,5%. Ia sering menyatakan bahwa Eropa tidak akan mengambil mobil Amerika, tetapi mengirim jutaan mobil ke barat melintasi Atlantik setiap tahun. Trump selama masa jabatan pertamanya mengenakan tarif sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Tetapi kemudian memberikan beberapa mitra dagang kuota bebas bea termasuk Kanada, Meksiko, dan Brasil. Informasi selanjutnya dari dalam negeri. Transsion mungkin asing bagi sejumlah warga Indonesia, namun ternyata ponsel keluaran perusahaan tersebut cukup laku di pasaran tanah air. Sebagai informasi, Transsion merupakan induk perusahaan bagi Infinix, Tecno, dan itel. Mereka memimpin dalam segmen budget atau low-end di Indonesia. Laporan IDC pada kuartal 1 2024 menyebutkan Transsion memiliki market share sebesar 16,1% dan berada di peringkat 3. Jumlahnya naik sebesar 5,4% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhannya tembus 200% dalam periode tersebut, mengalahkan raksasa teknologi lain seperti Oppo yang memimpin pasar kala itu bertumbuh 8,5%. Samsung justru melemah 8,2%, Vivo terapresiasi 21,4% dan Xiaomi bahkan melonjak hingga 44,4%. Transsion juga disinggung oleh Counterpoint Research dalam laporan kuartal 2 lalu. Perusahaan memang tak masuk dalam 5 besar, hanya masuk dalam kategori Others yang diwakili 59% untuk pengiriman tahunan. Menurut Counterpoint, angka tersebut bertumbuh karena didorong dua merek dari Transsion, yakni itel dan Tecno, khususnya pada segmen entry level yang berkisar $200 Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi komoditas, harga emas masih terus berusaha menanjak untuk mencapai rekor-rekor baru. Namun harga emas bisa sangat volatile karena adanya sentimen kuat yang akan menggerakkan pasar pekan ini. Permintaan terhadap aset safe haven meningkat usai panasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang mendorong kenaikan harga emas. Sebaliknya pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve di depan Senat Amerika Serikat bisa menghancurkan logam mulia. Harga emas berusaha melanjutkan kenaikan hari ini usai mencetak rekor pada perdagangan intraday Jumat dan berada di jalur kenaikan minggu ke-6 berturut-turut karena meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang mendorong investor mencari perlindungan dalam aset safe haven. Harga emas bisa bergejolak pada pekan ini karena menghadapi 3 sentimen besar. Pertama adalah perang dagang, inflasi Amerika Serikat, dan pidato The Fed. Pasar emas juga tampaknya telah didukung oleh pertumbuhan berkelanjutan dalam kepemilikan emas Bank Rakyat China dan program baru China yang memungkinkan dana asuransi untuk berinvestasi dalam emas menurut Peter Grant, Wakil Presiden dan ahli strategi logam senior di Zeners Metals.